Rasulullah itu sangat berat bagi Nabi kalau ada kesulitan yang menimpa kita. Itu berat sekali buat Nabi. Bahkan dalam riwayat disebut, andai kata Rasulullah, ada duri menusuk kaki kalian, aku merasakan sakitnya, kata Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang paling ambisi, berusaha bagaimana caranya kita selamat, bagaimana caranya kita ini bahagia dunia akhirat, bagaimana caranya kita terhindar dari berbagai macam keburukan. Sepanjang hidupnya Rasulullah menyampaikan ada banyak kekhawatiran yang harus menjadi warning buat umatnya. Di antara ibu-ibu sekalian, kekhawatiran yang disampaikan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhaf ala ummati, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku amalu qaumi Lut, amalnya kaum Lut. Ibu-ibu sekalian, apa itu amalnya kaum Lut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, imam besar kita, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab beserta segenap keluarga besar beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan juga salam penghormatan yang istimewa kita sampaikan buat narasumber kita yang pada pagi hari ini alhamdulillah beliau berkenan menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami, yaitu beliau adalah Dr. Dewi Inong Irana, spesialis kulit dan kelamin. Beliau ini sangat sibuk, ibu-ibu sekalian. Hari ini sebetulnya ada puluhan pasien yang harus beliau tangani, tapi alhamdulillah beliau berkenan untuk meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita, mengedukasi kita tentang hal-hal yang penting yang untuk kita ketahui kemudian insyaallah. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, diberkahi keluarganya, dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah, dibahagiakan dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ada satu hal bu yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini orang yang paling mencintai kita melebihi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggambarkan bahwasanya Rasulullah SAW itu azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Rasulullah itu sangat berat bagi Nabi kalau ada kesulitan yang menimpa kita. Itu berat sekali buat Nabi. Bahkan dalam riwayat disebut, andai kata Rasulullah, ada duri menusuk kaki kalian, aku merasakan sakitnya, kata Rasulullah SAW. Harisun alaikum, Rasulullah orang yang paling ambisi, berusaha bagaimana caranya kita selamat, bagaimana caranya kita ini bahagia dunia akhirat, bagaimana caranya kita terhindar dari berbagai macam keburukan. Orang yang paling berusaha untuk mewujudkan hal itu bagi kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sepanjang hidupnya Rasulullah menyampaikan ada banyak kekhawatiran yang harus menjadi warning buat umatnya.
Di antara ibu-ibu sekalian kekhawatiran yang disampaikan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Kata Nabi SAW, "Inna akhwafa ma akhaf ala ummati." Sesungguhnya, Nabi pakai penekanan, "Inna akhwafa ma akhaf ala ummati." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku amalu qaumi Lut. Amalnya kaum Lut, ibu-ibu sekalian. Apa itu amalnya kaum Lut? Amal kaum Lut itu ya laki sama laki, perempuan sama perempuan, atau yang disebut LG, perilaku seks sesama jenis. Na'udzubillah min. Jadi kalau sekarang kita khawatir akan penyebaran LGBT, belum lagi ditambah dengan seks bebas secara umum nanti, maka jauh sebelum kita Rasulullah udah lebih dulu khawatir. Maka bentuk perhatian kita terhadap isu ini tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk perhatian kita kepada sesuatu yang mendapatkan sorotan langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat-sangat khawatir. Inna akhwaf ma akhaf ala ummati amalu qaumi Lut. Di antara yang paling aku takutkan atas umatku adalah amalnya kaum Lut. Makanya saya punya guru dulu, Sultanul Ilm Al-Habib Al-Allamah Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, guru juga dari imam besar kita, guru saya ketika kami belajar dulu di Tarim. Itu Habib Salim Syatiri, Bu. Beliau itu kalau lagi tausiah, walaupun acaranya maulid, walaupun acaranya haul, di acara ziarah akbar Nabi Allahud, itu pasti beliau tausiahnya disisipi tentang bahaya amal kaum Lut. Disisipi. Padahal beliau bukan tinggal di Eropa, tinggalnya di Tarim yang jauh dari mana-mana, yang tidak menormalisasi perbuatan tersebut. Tapi beliau ceramahnya visioner, disisipi, karena beliau tahu ini oleh masyarakat internasional dianggap rumlah, dianggap wajar, dianggap normal, bahkan dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga penyebarannya begitu masif, dahsyat. Jadi Habib Salim itu di mana-mana ceramah pasti mensisipi masalah ini. Dan gak sedikit ketika itu ada orang-orang yang nyinyir, ini kenapa sih Habib Salim kok ceramah maulid nyisipi masalah, ceramah haul disisipi masalah ya. Padahal beliau justru visioner, beliau menyerap kekhawatiran yang udah pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira nanti Dr. Inong akan memaparkan data-datanya, ya betapa dahsyatnya, masifnya penyebaran di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakat internasional kita udah nggak usah bicara lagi lah. Ya, di Barat itu yang nolak justru dianggap tabu, diskriminatif, melanggar HAM. Ya, klub-klub sepak bola besar saja itu terang-terangan diminta supaya ban kapten diganti dengan logo pelangi. Kalau nggak mau bisa kena sanksi karena dianggap diskriminatif. Kalau bicara masyarakat internasional, PBB, WHO udah nggak asing lagi buat kita. Di sebagian negara di Eropa itu sampai nikah sesama jenis itu diperbolehkan, dicatat secara resmi. Nah, ini terjadi. Ini antara yang dikhawatirkan Rasulullah. Dan yang mirisnya di negeri kita tercinta Indonesia yang mayoritas Muslim, yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ternyata penyakit ini nggak kalah sedikit, nggak kalah banyak, cukup masif dan angkanya sangat-sangat menakutkan. Nanti soal bicara statistik, angka, penelitian-penelitian yang menunjukkan hal tersebut itu adalah domainnya Dr. Inong yang insya Allah akan menyampaikan hal tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Bahkan, Bu, saking pentingnya masalah ini, biasanya kalau di Al-Quran ada satu pembahasan yang diulang lebih dari sekali. Itu berarti pembahasan tersebut sangat penting. Pengulangan itu limazidin minal ihtimam, litakid. Pengulangan itu di Al-Quran biasanya supaya ada perhatian lebih, supaya makin perhatian, lebih menekankan. Andai kata sekali saja disebutkan oleh Al-Quran itu berarti udah penting, apalagi kalau diulang 2 kali itu luar biasa, apalagi sampai diulang berkali-kali. Bu, Ibu, tahu nggak kisah Nabi Lut itu di Al-Quran disebutkan di berapa surat? Kisah Nabi Lut itu di Al-Quran sekurang-kurangnya, sependek pengetahuan saya, itu disebutkan dalam surat Al-A'raf 1, surat Hud 2, surat Al-Hijr 3, surat Al-Anbiya 4,
Surat Asy-Syu'ara 5, Surat An-Naml 6, Surat Al-Ankabut 7, Surat As-Saffat 8, Surat Al-Qamar 9, Bu. Sekurang-kurangnya ada 9 surat di Al-Quran yang menceritakan kisah Nabi Lut, ibu-ibu sekalian. Sampai diulang di 9 surat, walaupun kadang-kadang di tiap-tiap surat itu ada sisi-sisi yang disorot yang berbeda. Kadang-kadang ada surat-surat yang menyorot sisi adab yang diberikannya. Ada surat yang lebih menyorot bagaimana kelakuan kaum Nabi Lutnya. Ada surat yang menyorot bagaimana Nabi Allah Lut itu sendiri ya berusaha memberikan solusi terhadap hal tersebut dengan menawarkan, ini loh ada perempuan-perempuan, kenapa kalian nggak nikah saja dengan perempuan-perempuan? Itu ditawarkan oleh Nabi Allah Lut alaihissalam sebagai sebuah solusi dan lain sebagainya saudara. Artinya sampai sekurang-kurangnya ada 9 surat yang menyebutkan kisah Nabi Lut yang kelakuannya ini laki suka sama laki, penyuka sesama jenis, diberi peringatan, diingatkan, malah Nabi Lut yang diancam akan diusir, saudara. Seperti yang terjadi sekarang ya di media sosial, di YouTube misalkan, Anda bicara tentang yang konotasinya mengkritik LGBT atau menyerang LGBT, itu kontennya di take down. Kita udah pengalaman Dokter Inong, ceramah-ceramah kita yang bicara LGBT, kalau konteksnya menyerang atau mengkritisi LGBT itu di take down. Tapi kalau ada orang buat konten bela LGBT, aman kontennya. Padahal YouTube itu termasuk yang nggak mudah diintervensi. Ketika Facebook, Instagram itu bisa diintervensi dengan politik nasional, foto guru kita, imam besar kita Habib Rizik, foto saya sendiri dari 2018 dimusuhin sama Instagram sama Facebook, Bu. Nggak tahu dosa apa saya. Jadi kalau orang upload foto Habib Rizik, foto saya dari 2018 sampai sekarang itu dihapus, di take down. YouTube nggak bisa diintervensi. Tapi urusan coba-coba ceramah dianggap menyudutkan LGBT, wah diskriminatif, melanggar panduan komunitas kami. Ternyata itu udah terjadi di zaman Nabi Lut. Di zaman Nabi Lut itu berusaha diusir oleh mereka kaum Lut, saudara. Artinya apa? At-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah ini mengulangi dirinya. Sebagaimana dulu ya Nabi Lut ketika menolak dianggap diskriminatif, pengen diusir, sekarang juga seperti itu oleh masyarakat internasional, dikucilkan. Artinya Al-Quran sampai mengulang di 9 surat lebih. Saya mau tanya, berarti penting atau tidak? Dan dalam konteks ketahanan nasional, karena tema kita pada hari ini bagaimana peran wanita ya menjaga ketahanan nasional dari penyimpangan seksual dan seks bebas. Dalam konteks ketahanan nasional, Al-Quran itu menceritakan bagaimana perilaku LGBT ini menjadi ancaman ketahanan nasional bagi kaum Sodom. Sodom ini sebuah daerah di Syam yang hancur daerah tersebut. Artinya lulu lantah ketahanan nasionalnya gara-gara perilaku. Jadi Al-Quran memberikan contoh. Dan ibu-ibu sekalian, ini ancaman nyata bukan hanya buat personal tapi buat keluarga. Dan keluarga itu bagian daripada sebuah negara. Kalau keluarga sudah hancur, saya mau tanya, keluarga hancur, negara hancur atau tidak? Hancur. Karena al-usrah labinatul mujtama'. Kalau diibaratkan sebuah bangunan, keluarga itu adalah batu bata ya, yang untuk dipakai menyusun bangunan tersebut. Maka keluarga ini adalah batu bata yang dipakai buat nyusun sebuah negara. Keluarga hancur, negara hancur. Salah satu yang daripada menghancurkan keluarga adalah virus. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, maka sebetulnya Presiden Prabowo Subianto mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Beliau tahun 2025 kalian mengeluarkan Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang ancaman daripada ketahanan nasional. Di antara yang disebutkan sebagai ancaman ketahanan nasional ada ancaman non militer namanya, Bu. Ancaman non militer macam-macam ya, ada terorisme itu ancaman non militer, kemudian pencurian kekayaan alam itu ancaman non militer, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkoba ancaman non militer. Dan menariknya di Perpres tersebut kabar gembiranya termasuk ancaman non militer terhadap ketahanan bangsa adalah. Jadi perspektif Perpres ini itu ancaman buat ketahanan nasional. Saya mau tanya, ketika Presiden mengkategorikan sebagai ancaman buat ketahanan nasional, bagus atau tidak? Dukung atau tidak? Cuman memang kita mendorong melalui GENAP, Gerakan Nasional Anti Penyimpangan Seksual. Ya, kita mendorong jangan berhenti di pengkategorian sebagai ancaman ketahanan nasional saja. Kita berharap ada regulasi
yang menganggap dan propaganda ini bisa dipidanakan. Nah, kalau padanan di ancaman ketahanan nasional itu apa tadi? Narkoba bisa dipidanakan. Ya, pencurian kekayaan alam bisa dipidanakan. Terorisme bisa dipidanakan. Oh, berat itu pasalnya. Kenapa kok sampai sekarang secara spesifik, bukan karena faktor lain ya, secara spesifik LGBT belum bisa dipidanakan. Nah, kita berharap ke depannya kalau masyarakat sudah diedukasi, ini menjadi opini publik, kita pengen mendorong sebagaimana yang diwacanakan MUI saat ini supaya pemerintah segera melahirkan undang-undang anti penyimpangan seksual atau undang-undang anti yang mengkategorikan sebagai pidana baik perilakunya atau propagandanya. Saya mau tanya ibu-ibu, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Diobati, bukan dianggap normal. Cara terbaik mengobati orang sakit, diobati bukan dianggap normal. Dan cara terbaik menjaga masyarakat dari penyakit, ya diantisipasi. Dibuat regulasi yang bisa memberikan efek jera terhadap penularan penyakit tersebut. Na'udzubillah min. Nah, saya nggak mau berpanjang lebar, saya hanya sebagai pembuka saja di sini. Ya, di hadapan kita sudah ada narasumber yang sangat kompeten. Bu, beliau ini sangat ahli di bidang ini. Sehari-hari kerjaan beliau ya nanganin pasien-pasien itu. Pasien korban HIV AIDS, pasien yang berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti ini. Itu memang udah kegiatan beliau sehari-hari. Beliau ini Dr. Dewi Inong Irana, ya, SPDVE dan seterusnya. Alamat Jakarta Timur. Beliau menikah, punya 2 anak dan 1 cucu. Suami beliau adalah pensiunan TNI Jenderal Bintang 1 suami beliau. Dan dokter spesialis. Jadi dokter di TNI. Suami beliau, dokter di TNI, Jenderal Bintang 1 suami beliau. Dan beliau riwayat pendidikannya, ya, beliau ini luar biasa. S1 di Universitas Indonesia di UI, lulus tahun 87, Fakultas Kedokteran. S2-nya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, spesialis penyakit kulit dan kelamin, lulus tahun 2001. Kemudian juga beliau ini afiliasi profesinya sampai sekarang di Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Dan juga beliau keanggotaannya ini luar biasa. Keanggotaannya, riwayat kegiatannya sangat banyak. Kalau kita bacakan satu-satu terlalu panjang ini. Dan nggak sampai di situ, alhamdulillah, ya, narasumber kita ini udah mendapatkan penghargaan-penghargaan di dalam penanganan AIDS, sudah mendapatkan banyak penghargaan. Ya, di antaranya beliau mendapatkan penghargaan ILDS, International Language, nah dan seterusnya. Nah, nanti kita sama-sama dengarkan. Jadi alhamdulillah narasumber yang hadir di tengah kita sangat kompeten. Saya minta ibu-ibu semua fokus, serius, serap ilmunya. Nanti kita sosialisasikan ke orang-orang di sekeliling kita supaya sadar apa bahaya yang kita hadapi. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Langsung saja kita serahkan kepada Dr. Dewi Inong Irana untuk menyampaikan materinya. Fa'alaihi falyatafaddhalu. Sallu 'alan nabi.